Merupakan sebuah film unik yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya di mana film ini pada awalnya akan terlihat aneh tetapi ketika Anda sudah masuk lebih dalam ke dalam alur ceritanya pasti Anda akan penasaran dengan bagaimana akhirnya, penasaran langsung saja totot, ngen. Kisah diawali dengan memperlihatkan suasana ramai bandara yang di situ muncul seorang pria berkacamata hitam dengan cahaya matahari yang tepat menyinarinya. Dia bernama Proud. Kemunculannya cukup membuat pengemis bandara terkesima akibat cahaya ultraviolet yang seolah membiaskan bahkan menyatu dengan tubuhnya entahlah mungkin hanya silau atau kaseraban. Tak lama terjadi keributan saat seorang ibu-ibu diganggu oleh anak berandalan yang awalnya niat membantu Proud justru dituduh sebagai pengganggu yang membuatnya harus dibawa oleh pihak keamanan bandara meski si pengemis menjelaskan jika bukan Proud telah pelakunya mereka tetap membawa Proud untuk diperiksa. Dan inilah, Apex, 1 bulan kemudian kita akan dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa yang di situ terdapat seorang dokter jiwa bernama Dr. Mark Powell. Ini orangnya yang kebetulan sedang menangani seorang pasien bernama Ernest. Ini babangusnya yang mengidap semacam paranoid terhadap kematian sekarat dan lain sebagainya. Itulah alasannya kenapa Ernest selalu memakai masker sarung tangan dan seperangkat alat penutup tubuh lain untuk menghindari virus bakteri dan udara kotor yang dianggapnya bisa mengancam nyawa seseorang. Setelah sesi dengan si pasien ini selesai, Mark pun diberitahu tentang kedatangan pasien baru yang katanya muncul di bandara sekitar 1 bulan yang lalu disinyalir mengidap intoksikasi halusinogen atau sejenis penyakit mental berhalusinasi yang membuat dirinya merasa bukan seorang manusia dan tidak berasal dari planet bumi. Yang menarik adalah para dokter tidak menemukan adanya kejanggalan atau kesalahan dalam tubuhnya. Otaknya sangat normal, tidak ditemukan adanya zat adiktif seperti pengaruh obat-obatan atau narkotika. Semua benar-benar normal bahkan setelah 3 minggu diberikan untuk rajin tak ada respon apapun dari spesies sehingga inilah alasan kenapa mereka mengirimnya kepada Dr. Paul atau Mark untuk ditangani. Kikli sedikit informasi Torajin itu sejenis obat keras untuk menangani gejala psikosis atau gangguan mental seperti halusinasi bipolar dan schizophrenia. Sehingga sangat aneh sekali ketika melihat seseorang yang selama 3 minggu berturut-turut diberikan obat ini tapi tidak menunjukkan reaksi apapun seolah obatnya tidak bekerja untuk orang tersebut. Untuk pertama kalinya Mark dan Proud akhirnya bertemu face to face yang di situ Proud langsung meminta buah apel yang ada di meja kemudian memakannya dengan lahap tanpa memperdulikan bijinya dan memakan 1 buah pisang tanpa mengupas kulitnya terlebih dahulu. Sesuai prosedur sebagai seorang dokter jiwa yang profesional dan bersertifikat resmi, Mark tidak langsung menjajah tentang halusinasi yang diderita oleh pasiennya melainkan mencari dulu akar dari gejala timbulnya halusinasi itu dengan cara mengikuti alur cerita halusinasi pasien untuk bisa mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari pasiennya. Little homesick perhaps. Really? Tata surya kita, lebih tepatnya planet Apex yang berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi bintang bernama Lyra. Tak hanya itu, Mark dan kita semua yang menonton juga akan dibuat sangat terkejut saat mengetahui jika Proud datang ke planet bumi tidak menggunakan piring terbang seperti alien preketek melainkan dengan memanfaatkan energi cahaya melebihi kecepatan cahaya untuk bisa sampai ke planet bumi dalam waktu kurang dari 1 detik. Mark bertanya jika Proud memang berasal dari planet lain. Bagaimana dia bisa begitu lancar berbahasa Inggris? Proud pun menjawab bahasa Inggris tidak terlalu sulit untuk dipelajari yang jika memang Mark ingin tahu bahasa yang lebih sulit daripada bahasa Inggris, Proud pun mendemonstrasikan bahasa sulit tersebut. Proud menjawab bahwa dirinya sudah sering datang ke planet bumi di masa lalu dan memang sering mendatangi planet-planet lain untuk sekedar mencari tahu demi memenuhi rasa keingintahuannya. Mark sendiri sudah berkeluarga dan tinggal bersama istri dan kedua putri kecilnya yang setelah kita diperkenalkan dengan kehidupan pribadinya, Mark terlihat sedang berkumpul bersama para dokter dan ahli untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan kepada Proud yang ketika semua dokter menyarankan untuk pengobatan lebih dalam, Mark justru menyarankan untuk menggali lebih dalam cerita tentang halusinasinya karena siapa tahu jika semua yang Proud ceritakan adalah sebuah kenyataan. Proud sendiri sudah dikenal oleh hampir semua pasien di rumah sakit ini termasuk Ernest dan sahabatnya bernama Howie. Ini orangnya di mana di situ juga ada 1 pasien bernama Bess yang selalu sendirian dan terdiam setiap saat tanpa melakukan interaksi dengan pasien lain. Di pertemuan kedua, Mark berinisiatif untuk menutup jendela dengan tirai agar cahaya matahari tidak bisa masuk yang hal ini sesuai dengan cerita dari Proud. Mengatakan bahwa di planetnya Kipes terdapat 2 matahari yang membuat kondisi matanya berbeda dengan kondisi umat manusia sehingga dia harus selalu menggunakan kacamata untuk mengurangi cahaya ultraviolet supaya tetap bisa melihat dengan jelas. Adalah ketika para Children are not raised by their biological parents, Mark, but by everyone.
Sometimes it's hard to imagine how you've made it this far. Peneliti sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan retina. Matanya mereka menemukan jika mata Prout memang berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya di mana kedua mata Prout mampu mendeteksi cahaya sepanjang 300-400 angstrom yang pada intinya kondisi mata Prout berbeda dengan kondisi mata manusia normal pada umumnya tipe 10. Fakta ini jelas membuat Mark menjadi semakin penasaran dengan sosok Prout yang berbeda dengan pasien-pasien yang pernah ditanganinya di mana Mark memutuskan untuk meminta bantuan kepada suami adiknya bernama Steve. Ini orangnya yang merupakan seorang ahli astronomi untuk membuat beberapa pertanyaan semacam tes untuk melihat apakah planet Kepex itu nyata atau tidak. Beberapa hari berlalu kita akan melihat satu pasien yang bernama Howie ini sedang duduk memandangi jendela yang ketika matanya sedang apa gerangan dirimu. Howie pun menjawab, saya sedang menunggu seekor burung bluebird karena kata Prout jika saya berhasil melihat burung tersebut maka saya akan berhasil menyelesaikan 1 dari 3 tugas yang diperintahkan dan jika saya bisa menyelesaikan ketiga tugas tersebut maka saya akan sembuh total. Mark pun menemui Prout untuk bertanya kenapa Howie dijanjikan kesembuhan padahal itu adalah tugas Mark sebagai seorang dokter untuk menyembuhkan pasiennya. Prout pun menjawab setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan saya hanya memberitahu tentang bagaimana caranya. Dengan memberikan kertas berisi jawaban yang sebelumnya sudah Mark bawa yakni beberapa pertanyaan yang dibuat oleh Steve sang ahli astronomi di mana saat kertas jawaban tersebut sudah sampai di tangan Steve betapa terkejutnya mereka berdua tatkala mendapati semua jawaban benar dan akurat 100% bahwa planet Kipix yang disebutkan Prout memang benar-benar ada dan terletak di dekat teras Lyra. An eclipsing binary star system, Agape and Satori. Your patient indicates his planet, K-Pax. I don't know what to say, Mark. Thanks a lot, Steve. I sure appreciate it. Dengan semua pernyataan Prout yang logis dan terbukti nyata membuat Mark menjadi hilang-hulang alias bengong sendiri ketika berada di rumah. Ada sedikit keresahan sekaligus kekhawatiran jangan-jangan Prout memang benar-benar alien dari planet lain atau hanya seorang pasien jenius yang memiliki gangguan delusi. Untuk itu Mark pun membawa Prout ke observatorium untuk bertemu dengan Steve para ilmuwan dokter dan profesor untuk membuktikan pengetahuan dan jawaban yang sudah dibuatnya di mana mereka semua benar-benar sangat dibuat terkejut ketika Prout mampu membuat diagram visual lengkap dengan rumus-rumusnya yang pengetahuan tersebut jelas tidak sembarang orang ketahui. Sehingga hal ini semakin membuat Mark menjadi tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada pasiennya satu ini. I think that's right. How could you know this? Profesor pun bertanya bagaimana caramu datang ke planet bumi dan kapan kau akan pulang. Prout pun menjawab aku akan pulang pada tanggal 27 Juli tepat jam 5 pagi di mana waktu tersebut memang sudah ditentukan sesuai jadwal karena layaknya lalu lintas pesawat terbang Prout tidak bisa begitu saja pulang pergi ke planetnya karena ditakutkan terjadi kecelakaan atau tabrakan saat dalam perjalanan. Nah yang menarik adalah cara Prout pulang ke planetnya pun tidak seperti alien-alien konvensional pada umumnya seperti naik piring terbang kapal luar angkasa atau portal antar dimensi. Tidak Prout mengklaim jika rasnya adalah ras paling unggul di alam semesta di mana kaum planet Kepex sudah sepenuhnya menggunakan cahaya sebagai sumber energi utama yang mana saat kita hanya mengenal kecepatan cahaya. Prout dan kaumnya sudah mengenal apa yang dinamakan dengan kecepatan taksion dieja TACHYON yang merupakan kecepatan di atas kecepatan cahaya sehingga ketika Prout ingin bepergian ke suatu tempat dia akan bisa langsung sampai di sana dan kembali lagi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik saja bahkan hanya dalam sekali kedipan saja dan itu dia demonstrasikan sendiri tepat di depan mereka semua. Adios, aloha. I don't know what I believe, Mark, but I know what I saw. You don't believe him, Steve. Kembali ke rumah sakit di mana Howie akhirnya berhasil menemukan burung bluebird yang membuat seluruh pasien langsung histeris bahagia bahkan beberapa pasien yang jarang keluar kamar pun kini ikut berbaur berkat adanya momen langka tersebut. Satu pasien berbadan gempal pun meminta Prout untuk mengobrol empat mata di mana pasien ini tidak pernah berdekatan dengan pasien lain termasuk semua orang karena menganggap jika umat manusia memiliki bau yang busuk namun anehnya adalah hanya Prout lah satu-satunya orang yang dianggapnya memiliki bau wangi. Di mana si pasien meminta Prout untuk membawanya ke planet Kepex supaya tidak lagi harus mencium bau busuk di planet bumi ini. Mendengar jika semua pasien di rumah sakit ini ingin ikut ke planet Kepex membuat Mark segera menemui Prout untuk bertanya kenapa dia menjanjikan sesuatu yang halus seperti itu.
Di mana Proud menjawab bahwa itu bukanlah sesuatu yang halu dan dirinya juga tidak menjanjikan apa-apa kepada semua pasien karena Proud hanya akan membawa satu orang saja untuk dibawa bersamanya ke planet Kipex. Suatu hari Mark mengajak Proud untuk makan bersama keluarganya dengan harapan bisa membuat kondisinya menjadi lebih baik di situ. Proud langsung sok akrab dengan anjing milik mereka yang biasanya galak, tiba-tiba si anjing juga ikut sok akrab dengan Proud, bahkan sempat berkomunikasi dengannya yang setelah diterjemahkan Proud mengatakan jika anjing mereka tidak suka diganggu pas lagi tidur dan memiliki gangguan pendengaran pada satu telinganya. Sneak up on her anymore. No way. Come on. There we go. For inviting me here today, Mark. You're most welcome, bro. Setelah acara makan selesai, Proud pun bermain bersama anak-anak yang ketika mereka menyalakan keran air untuk main basah-basahan terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika Proud seketika menarik putri kecil Mark untuk menghindari air di mana mereka semua benar-benar dibuat panik sampai keran airnya berhasil dimatikan. Mark pun segera menemui atasannya untuk menceritakan kejadian tadi. Di mana Mark akhirnya menemukan celah untuk mengungkapkan masa lalu Proud ketika melihatnya sedang menarik putrinya. Dari semprotan keran air yang hal tersebut jelas didasari oleh trauma atau pengalaman di masa lalu dan bukanlah suatu perilaku alien konvensional pada umumnya dan betapa terkejutnya ketika baru mengetahui jika Proud menghilang dari rumah sakit di mana semua pasien mengatakan jika Proud pergi ke Islandia selama beberapa hari yang ketika memeriksa rekaman CCTV Dinas Sosial Polisi Penampungan Kota dan lain-lain tidak ditemukan tanda-tanda pasien yang melahirkan diri sehingga fakta ini semakin menguatkan dugaan tentang perkataan Proud yang bisa berpindah tempat dengan cepat hanya dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. 3 hari berlalu Proud akhirnya muncul kembali tepat di atas pohon di halaman rumah sakit yang karena saking kesalnya. Ia pun akhirnya terang-terangan mengatakan jika dia sama sekali tidak percaya dengan semua perkataan Proud tentang alien planet Kipex dan tete bengek halu lainnya di mana menantang Proud untuk dihipnotis demi membuktikan bahwa apa yang diyakininya selama ini tidak lebih dari hanya imajinasi semata. Ketika Proud sudah melihat api dan tidur memasuki alam bawah sadar, Mark meminta Proud untuk menceritakan tentang pengalaman masa lalunya yang paling tidak bisa dilupakan. Proud menceritakan tentang temannya yang seorang anak kecil bernama Pete. Dia punya sebuah teleskop di rumahnya di mana sang ayah mengajari tentang semua rasi bintang, astronomi dan segala hal tentang luar angkasa sampai suatu hari ayahnya meninggal akibat kecelakaan di tempat kerja yang akhirnya membuat Pete bersedih dan tidak tertarik lagi dengan dunia astronomi. Tahun 1985 Proud kembali ke planet bumi untuk menemui Pete kecil yang kini sudah dewasa, menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang lucu di mana saat Proud tidak ingin melanjutkan ceritanya tiba-tiba saja detak jantungnya meningkat disertai dengan serangan panik yang membuat sesi hipnosis ini harus diakhiri. Keesokannya seluruh penghuni rumah sakit jiwa ini dibuat geger dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Howie kepada Ernest yang kita tahu Ernest ini adalah pasien yang takut akan sekarat dan kematian, namun yang menarik adalah Ernest justru nampak bahagia dan merasa 100% sembuh total dari ketakutannya terhadap kematian di mana saat Howie mencekik Ernest sampai kehabisan napas di situ Ernest baru sadar jika hidup terlalu berharga untuk disia-siakan hanya karena alasan takut terhadap kematian. I feel good. Mark pun segera menemui Howie untuk menanyakan alasan kenapa dia mencekik Ernest yang ternyata alasan dia melakukan itu adalah sesuai dengan perintah dari Proud yang mengatakan bahwa tujuan daripada aksi tersebut adalah untuk menyembuhkan Ernest yang terbukti sudah sembuh total dari ketakutan yang dirasakannya selama ini. Singkat cerita, sesi hipnosis kedua pun tiba. Penasaran dengan cerita yang belum selesai di sesi sebelumnya, Mark pun meminta Proud untuk melanjutkan cerita tentang Pete dengan cara dan penyampaian yang lebih halus di mana Proud berkata bahwa kini sudah tanggal 27 Juli tahun 1996 ketika dirinya kembali ke planet bumi. Di sesi kali ini Proud cukup atraktif berada di alam bawah sadarnya di mana dia berdiri dan seolah melihat Pete sedang berjalan ke sungai di belakang rumahnya yang betapa paniknya Proud ketika Pete pelan-pelan memasuki air sungai yang ternyata Pete berniat untuk bunuh diri dan He did something. Okay. dengan informasi-informasi kecil yang sudah disampaikan oleh Proud, Mark dibantu asisten pun mulai mencari lokasi rumah Pete di mana merasa bahwa ada hubungan yang lebih dari sekedar teman antara Proud dan Pete yang jikalau rumah Pete berhasil ditemukan, Mark berharap bisa mengungkapkan siapa Proud dan trauma apa yang dialaminya di masa lalu.
Hari-hari berlalu Mark seringkali bengong sendirian dengan kasus yang sedang ditanganinya ini di mana sadar betul jika Proud adalah satu-satunya dan pasien pertama yang bisa sampai membuatnya melakukan effort lebih seperti ini. Saat di kereta itulah Mark melihat pensil milik Proud yang sempat diambilnya ketika sesi hipnotis terakhir. Di situ terdapat nomor kode 505 berikut dengan kata salva yang sudah tidak lengkap. Segera Mark menemui asistennya untuk melacak lokasi tersebut dan Mark akhirnya tiba di New Mexico sesuai dengan lokasi pada pensil yang dimiliki oleh Proud, di mana Mark ditemani oleh seorang serif setempat yang memang sudah tahu betul tentang lokasi tersebut. Tiba di lokasi yang dituju rumahnya cukup jauh dari perkotaan dan memang sesuai ciri-ciri yang sudah disebutkan. Pak Serif langsung menceritakan kejadian tragis yang terjadi pada penghuni rumah ini di mana Pete memang pernah memiliki seorang istri dan satu anak perempuan sampai ada orang asing yang masuk rumah ini memperkosa istrinya dan membunuh putri kecilnya, di mana saat Pete tiba-tiba di rumah dia langsung mencekik si pelaku dan mengalami kesedihan luar biasa pedih tatkala menemukan istri dan putri kecil kesayangannya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Serif mengatakan bahwa setelah kematian anak dan istrinya, Pete berubah 180 derajat dari seorang pria yang cerdas menjadi seseorang yang pemurung dan depresi berat hingga akhirnya warga lokal sempat melihat Pete pergi ke sungai dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Singkat cerita, setelah Mark kembali ke rumah sakit, malam itu adalah malam terakhir bagi Proud sebelum dia kembali ke planet Apex. Jika memang benar sesuai dengan perkataannya di mana semua pasien mengadakan pesta untuk merayakan hal ini dan hampir semua pasien sebelumnya yang jarang keluar kamar pun kini ikut kumpul di ruangan dengan sesama pasien termasuk para perawat. Saat itulah si pasien gembul tiba-tiba teriak dan langsung menghentikan pestanya. Dia rupanya sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa orang yang akan Proud bawa bersamanya. Kepadanya Proud dengan bijak menjawab bahwa ada poin ekstra untuk siapa saja yang bisa tidur duluan malam ini. Howie pun menghampiri Proud untuk memberikan kertas tugas yang sudah diselesaikan oleh para pasien, di mana Howie bertanya tentang tugas terakhirnya yang belum diberikan, yang ternyata Proud sengaja tidak memberikan tugas ketiganya karena Howie disuruh untuk tetap tinggal di planet bumi dan bersiaplah dengan apapun yang terjadi. Detik-detik kembalinya Proud ke planet Apex terlihat satu perawat ditempatkan di depan kamarnya untuk menjaga kalau Proud keluar dari sana, tetapi sampai pagi menjelang Proud tetap berada di kamar dan duduk menunggu pukul 5:51 sebelum dirinya pulang ke planet Apex dan He's moving. Proud ditemukan tak sadarkan diri di kolong kasur, di mana para pasien dengan yakin berkata bahwa Proud sudah pasti pulang ke planet Apex dan yang mereka lihat saat ini hanyalah tubuh fisik manusia yang dijadikan sebagai inangnya. Saat itulah satu pasien baru menyadari jika Bess tidak ada di antara mereka, yang ketika masuk ke kamarnya ternyata Bess lah orang yang dipilih Proud untuk dibawa ke planetnya. Setelah semua selesai, jika apa yang terjadi pada Proud adalah sebuah kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Kevin Wendell atau Pete. Di mana Proud memiliki alter ego atau kepribadian ganda yang membuatnya merasa bahwa dirinya adalah alien dari planet Apex, yang kepribadian ganda tersebut muncul untuk melindungi atau mengobati rasa sakit hati atas kehilangan anak dan istrinya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan seperti Proud yang menghilang selama 3 hari. Bess yang lenyap dari kamarnya dan tidak ditemukannya tanda-tanda melarikan diri. Mark justru lebih fokus pada kontribusi apa yang telah Proud lakukan pada semua pasien, bahwa meskipun hidup itu sulit, penuh penyakit ekonomi sulit, kantong milisit dan lain-lain, kita harus tetap menghadapi semuanya dengan ikhlas. Dan film pun tamat ending yang cukup menghibahkan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.